ya. Benar nggak sih Mhm radiasi itu mhm bisa menyebabkan mhm. kanker? Mmm, Dok, sekarang nih banyak nih ya anak-anak yang kena, batuk pilek. Kalau mhm batuk, biasanya kita, melakukan rongsen dada. mhm. Nah, untuk, efek jangka panjangnya, apakah anak-anak ini nanti bisa, mengakibatkan kanker karena sudah, terkena radiasi sejak kecil? Bagaimana dokter? Mitos apa fakta? Ya. Ya, oke. Jadi, memang tadi yang seperti tadi saya sudah bilang ya, Mhm. Edukasi, edukasi kesehatan yang asyik. Dipersembahkan oleh Melihat ke dalam tubuh, mengupas tuntas dunia radiologi bersama Dr. Tria Anggreni Sutikno, spesialis radiologi KRI. Monggo dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu oke. bersama teman Iya. sejiwa. Oke, terima kasih Mbak Nia. Oke. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman sejiwa. Perkenalkan saya Dr. Dria Anggraini Sutikno, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Gini dokter, Mhm. teman sejiwa di sana kan pasti tahu nih tentang radiologi. Apa sih sebenarnya radiologi itu? Monggo Oke, dokter. iya iya iya. Oke Mbak Nia, radiologi. Radiologi itu sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pencitraan tubuh manusia. Pencitraan ya, Ya, wow. pencitraan tubuh Mhm. manusia. Apa sih pencitraan tubuh manusia itu? Jadi, citra sendiri itu kan Iya. sebenarnya artinya, image atau gambar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam proses penegakan diagnosis penyakit ya, Iya. seorang dokter itu membutuhkan, pemeriksaan secara menyeluruh. Mulai dari anamnesis. Anamnesis itu wawancara wawancara, pada pasien. Apa sih keluhannya? Sejak kapan dirasakan gitu ya. Jadi, selama pemeriksaan itu pasti dokter akan mewawancara pasien sebagai Iya. langkah pertama Mhm. penegakan Mhm. diagnosis. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ya meriksa fisik, mulai Iya. dari melihat, inspeksi, palpasi, palpasi itu ditekan-tekan gitu ya tubuhnya Heeh. ya, bagian yang sakit atau bahkan yang tidak sakit. Kemudian perkusi, perkusi itu diketuk-ketuk gitu ya, contohnya perut tuh suka diketuk-ketuk. Nah, kemudian yang, terakhir adalah auskultasi. Auskultasi itu dokter menggunakan stetoskop untuk mendengarkan, suara yang muncul dari dalam tubuh. Contohnya suara nafas, suara, jantung, kemudian suara gerakan usus begitu ya. Nah, tetapi dari pemeriksaan fisik dan anamnesis tadi ya, seorang dokter belum bisa, menentukan secara pasti organ apa nih yang terjadi Iya. kelainan gitu, karena kan ngelihatnya dari luar gitu ya. Iya iya. Kita bukan dukun gitu ya Iya. yang jadi, namun dengan anamnesis Mhm. dan pemeriksaan fisik yang tajam itu bisalah kurang lebih sekitar 75% untuk kira-kira nih Iya. kelainan apa yang terjadi. Nah, dari situ maka perlu adanya pemeriksaan tambahan. Di mana, ya radiologi tadi, ya radiologi, kami radiolog ya spesialis, radiologi bisa membantu dokter untuk, eee, menegakkan, diagnosis tadi, membantu dokter yang merawat pasien untuk menegakkan diagnosis melalui pencitraan tadi ya. Jadi kita bisa ngelihat nih organ dalam tubuh manusia yang di bawah kulit itu, Heeh. yang terjadi kelainan ini organ apa. Oke, berarti Mhm. istilah radiologi itu tidak menyeramkan ya, Dok, ya sebenarnya ya? Enggak, Enggak ya? justru justru, Mmm, menyenangkan oh menyenangkan. kalau kita bisa Heeh. mempelajari Nah, lebih dalam ya. ya, Oke. ngomong-ngomong menyenangkan nih Mhm, ya, heeh apa heeh, sih alasannya Dokter Dria untuk heeh. memilih, spesialis radiologi? Oh, Apalagi alhamdulillah ya sekarang Dokter Dria sudah dapat gelar tambahan, gelar baru alhamdulillah, oke. spesialis radiologi KRI. Ya, Mohon dijelaskan oke. dokter. Ya, jadi makasih Iya. Mbak Nia ya. Jadi kenapa dulu saya, memilih radiologi ya, jadi, sebenarnya kalau boleh jujur ya. Iya. Jadi Nggak mau jujur dulu, aja. memang di tempat kerja saya yang sebelumnya itu yang dibutuhkan itu adalah spesialis Oh radiologi ya. gitu. Jadi ya sudah alhamdulillah gitu Mhm. memang mungkin jodohnya di situ. Yang kedua ternyata radiologi ini adalah,
ilmu yang sangat membutuhkan, Hmm. kita paham tentang anatomi tubuh manusia. Oke. Nah, anatomi adalah, eee, mata kuliah Ya, yang dari dulu saya memang suka ya, favorit ya, mata ya, kuliah favorit saya lah sejak kuliah ya. dulu ya. Jadi alhamdulillah, saat kuliah dulu dipercaya jadi asisten laboratorium anatomi ya. Jadi di situ saya bisa belajar jauh lebih dalam tentang anatomi ya. Jadi apa sih anatomi itu? Ya Hmm. anatomi itu, ilmu yang mempelajari, bagian-bagian tubuh manusia mulai dari luar sampai ke dalam, dari Oke. atas sampai ke bawah. Nah, kalau kita ingin mempelajari radiologi, si anatomi ini harus paham betul gitu, Iya. sehingga, mustahil kita tahu apa kelainan organ apa yang terjadi kalau kita nggak ngerti alamatnya ya. Hmm. Gampangnya, kalau kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya, sekarang itu kan kita selalu cari map-nya. Nah, map Google itu Map ya. Google Map-nya. Nah, anatomi itu seolah-olah menjadi, peta kita gitu Iya. kan. Kelainan apa sih yang terjadi pada pasien. Kalau kata Gen Z Gen Z ya. bilang ya, Iya. ini relate banget nih, ilmu anatominya relate banget sama radiologi. Jadi saya, ya Syukurlah. alhamdulillah ya, apa yang saya suka ternyata kemudian menjadi, karir saya sekarang gitu. Kalau untuk memilih mengambil Mhm, KRI itu mhm. gimana Dok, Dok? Konsultan radiologi Iya, intervensi iya, ya? iya. Ya, eee, mungkin sama juga ya. Jadi, Sama. apa namanya, jadi radiologi intervensi itu Mhm, adalah salah satu cabang lagi ya dari ilmu radiologi, di mhm. mana, radiologi ini, kalau orang-orang mengenalnya mungkin hanya, foto ronsen gitu Ya, ya gitu. ya, betul. Ternyata tidak sesederhana itu. Jadi ada namanya, ilmu radiologi intervensi di mana kita melakukan, Eee, s tindakan atau prosedur minimal invasif ya. Minimal invasif itu apa sih? Jadi kita melakukan, intervensi atau, apa ya, perlukaan kecil di dalam, di kulit, Insisi kecil gitu insisi ya? kecil gitu, untuk memasukkan alat yang namanya kateter gitu. Jadi dari kateter itu kita, bisa, masukkan cairan untuk kemudian menampilkan citra lagi ya, di bawah radiasi pengion gitu. Jadi, basic-nya sama, kita menggunakan citra tetapi Mhm. kita memasukkan media kontras, untuk membuat gambaran yang lebih jelas Oke, gitu. nah, Kurang lebih seperti oh itu ya, nah ya. ini siapa tahu nih Dok ya teman-teman sejiwa Iya. mau mengambil spesialis radiologi. Oke, ya, 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 ilmunya menyenangkan, Iya. ya. Ini yang kalau kita suka pasti menyenangkan gitu ya. Kalau suka ya, Kalau kalau suka suka, menyenangkan ya. gitu. Lah dokter, di dalam ruangan radiologi itu Mhm. kan ada senjata nih, Iya. kita menanya Waduh, senjata, senjata ya. senjata ya. Serem amat, Mbak. Ada USG, Mhm. ada rongsen, Iya, iya. ada CT scan. Nah, mohon dijelaskan dokter terkait senjata tersebut. Oke, senjata. Mhm. Jadi yang tadi bilang menyenangkan jadi serem nih kalau senjata. Bilangnya senjata Oke, soalnya. jadi sebenarnya itu kita Mhm, sebut sebagai modality imaging ya, atau mhm. alat-alat yang akan, bisa kita gunakan untuk menimbulkan citra Iya, ya. iya. Dibagi jadi 2 ya, jadi pemeriksaan radiologi dibagi jadi 2 berdasarkan apakah dia menggunakan radiasi atau tidak ya. Mhm, Jadi apa saja sih, yang menggunakan radiasi? iya, Yang pertama yang sering orang mengenal ya X-ray, foto ronsen. iya, Nah iya. itu pemeriksaan radiologi yang paling sederhana, yang paling konvensional, itu X-ray. Yang kedua Mhm. pakai radiasi juga itu adalah CT scan. Nah CT ini lebih scan. canggih ya. Kemudian yang berikutnya adalah, PET scan. PET scan itu menggunakan, nuklir ya, menggunakan radioisotop yang nanti juga kita timbulkan sebagai citra gitu. Nah kemudian yang tanpa radiasi itu contohnya USG. USG itu USG ya. menggunakan gelombang suara ya, ultrasonografi jadi menggunakan gelombang suara. Yang berikutnya MRI. MRI itu menggunakan, medan magnet Mhm. ya, kemudian yang terakhir tadi radiologi, intervensi tapi itu menggunakan radiasi ya, gitu. Jadi, Mhm, kenapa sih harus dibedakan ya, iya, menggunakan radiasi atau tanpa radiasi? Jadi kalau, tidak semua pasien itu, boleh, terpapar radiasi. iya. Contohnya ibu hamil ya, kemudian anak-anak ya. Jadi maka kita harus, bedakan ini, Oke. pasien pasien ini butuh pemeriksaan yang mana.
yang menggunakan radiasi? Kalau menggunakan radiasi apakah aman atau cukup dengan yang tanpa, radiasi, gitu. Tentang radiasi. Kayak radiasi. Sekarang kita membahas tentang mita. Apa itu mita? Mitos atau fakta? Mita. Mita, Oke. mita. Aduh denger nih, saya sampai waduh apa ya mita? Mitos Ah, ya. fakta tentang radiasi. Iya iya iya. Benar nggak sih Mhm, radiasi itu mhm, bisa menyebabkan mhm. kanker? Oke. Mhm. Ya jadi, radiologi ini memang seperti, apa, pedang bermata dua ya. Wow. Senjata lagi ya gitu. Ternyata gitu. Jadi kenapa pedang bermata dua ya, jadi Iya. dia punya manfaat tetapi Mhm. punya juga risiko gitu. Jadi Oke. ada manfaatnya, yang tentu ada manfaatnya makanya Mhm. sampai sekarang selalu dipakai ya. Tetapi ada juga risiko yang harus kita ketahui dan harus kita, waspadai atau hindari gitu ya. Nah, mmm, terus kalau kita bicara tentang, ini ya manfaat ya. Jadi radiologi itu, punya manfaat, selain diagnostik tadi yang di awal saya bilang ya, Iya. diagnostik dia bisa digunakan untuk menegakkan, diagnosis ya. Tetapi ternyata radiologi atau radiasi ini juga memiliki, efek biologis sehingga Mhm. dia bisa kita gunakan sebagai, efek terapeutik atau bisa menyembuhkan penyakit pasien. Bisa Ya, menyembuhkan. contohnya pada radioterapi ya, Iya. pada jenis kanker tertentu menggunakan, apa namanya, pengobatan radioterapi gitu. Nah, karena dia memiliki efek biologis tadi ya, Iya. maka, bukan tidak mungkin dia memiliki, efek yang membahayakan gitu. Nah, kalau, secara, ilmu radiasi ya, jadi ada 2 efek ya, Mhm. efek akibat radiasi, yaitu efek deterministik sama efek stokastik. Jadi efek-efek yang timbul akibat paparan radiasi dalam jangka waktu yang pendek dan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi efek yang bisa langsung muncul nih efek Mhm. deterministik gitu. Kalau efek yang jangka panjang itu kita sebut sebagai efek stokastik. Maksudnya gimana ya? Jadi pada dosis tertentu Mhm. ya, radiasi ini bisa menimbulkan langsung perubahan pada, tubuh. Contohnya kulit kemerahan gitu, pusing, mual gitu ya. Nah, tapi ada juga yang efeknya baru muncul nih setelah beberapa tahun kemudian, bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. Jadi, ya bisa dibilang fakta ya, memang Oh karena ya. memang dia memang punya efek, efek biologis gitu Iya. ya. Lalu, Oke. terus kenapa kok sampai sekarang masih dipakai ya? Iya iya. Nah, ada yang namanya dosis aman ya atau dosis batas, aman ya. Jadi, eee, dosis yang aman untuk masyarakat di sekitar, ini ya, sumber Lingkungan radiologi ini. Mhm. radiologi ya, dan juga untuk para petugas radiologi yang setiap hari harus melewati, Mhm. ini ruangan, radiasi ya. Jadi, nah berarti, gimana gimana dengan dosis itu ya. Jadi ada namanya Bapeten ya, Iya. Badan, Pengawas Tenaga Nuklir yang mengatur berapa sih dosis yang boleh ya, Yang aman boleh gitu ya? yang aman untuk pasien dan para petugas radiasi dan, Mhm. itu kita selalu kita awasi ya, secara berkala, Mhm. baik untuk petugasnya, untuk ruangannya. Kalau pada pasien itu kita menggunakan dosis yang paling rendah yang aman untuk pasien gitu. Ya jadi, insya Allah kalau misalnya pemeriksaan itu dilakukan dengan indikasi yang tepat ya, Iya. kemudian lingkungan apa namanya, radiologinya itu juga sudah, eee, mengikuti prosedur yang tepat, itu insya Allah. Mita yang kedua, mitos atau fakta? Nih Dok, sekarang nih banyak nih ya anak-anak yang kena, batuk pilek. Kalau Mhm, batuk, biasanya kita, melakukan rongsen dada. mhm. Nah, untuk, efek jangka panjangnya, apakah anak-anak ini nanti bisa, mengakibatkan kanker karena sudah, terkena radiasi sejak kecil? Bagaimana dokter? Oke, ya. Iya. Mitos apa fakta? Ya, Iya. oke. Jadi, memang tadi yang seperti tadi saya sudah bilang ya, Mhm. radiasi itu
memiliki efek biologis dan efek biologis ini akan muncul dalam jangka waktu yang pendek yang Mhm. langsung muncul ketika nilai ambang batasnya terlewati ya, Mhm. dan secara jangka panjang, efek yang jangka panjang. Jadi sayangnya Mhm. memang Mhm. anak-anak itu memiliki, apa ya, sensitivitas terhadap radiasi ini lebih besar gitu ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu kalau, Mhm. beberapa studi menyebutkan ya, Mhm. memang ada peningkatan risiko terjadinya kanker, apa namanya, di, eee, waktu yang akan datang gitu ya. Nah, kalau sekali expose, Iya. sekali penyinaran gitu Mhm. memang harus di bawah nilai ambang batas gitu ya, tetapi ternyata, ada yang namanya dosis kumulatif gitu. Nah, jadi, itu yang harus perlu kita waspadai. Maka memang pemeriksaan radiologi pada anak-anak itu harus dilakukan dengan indikasi yang sangat-sangat tepat dan harus, bijaksana ya. Iya. Jadi kita menggunakan prinsip ALARA. Apa itu ALARA? ALARA itu adalah, eee, ALARA itu sebenarnya singkatan ya, tetapi dia berasal dari kata, ini ya, kalau kita artikan secara Mhm. harfiah itu dia peri air gitu ya. Peri air. Peri air itu kan menggambarkan keindahan Oh. gitu ya. Jadi maksudnya adalah, kesehatan lah ya, Mhm. tapi Mhm. setelah dibuat akronim gitu ternyata Mhm. pas. Jadi ALARA, ALARA itu, Mhm. as low as reasonable achievable ya. Jadi, sebisa mungkin dosis radiasi yang diterima oleh pasien itu adalah, serendah mungkin. Dengan cara apa? Ya jangan melulu, langsung di foto ronsen gitu ya, atau, jangan memutuskan sendiri nih orang tua, oh batuk pilek langsung Mhm. datang ke radiologi gitu, dan lagi kalau radiologi tanpa pengantar biasanya tidak akan diperiksa gitu. Harus melalui, pemeriksaan dokter. Apakah ini betul-betul perlu dilakukan pemeriksaan radiologi, foto ronsen atau tidak gitu. Kalau teman sejiwa Mhm, datang ke mhm, radiologi membawa pengantar, mau melakukan pemeriksaan radiologi, mhm, apa saja yang harus teman sejiwa sampaikan mhm, biar, tidak terjadi hal-hal contohnya nih, apakah ada alergi pas ini mhm, hamil atau mhm, seperti apa nih, mhm, Dok? oke. Ya jadi memang ada, pemeriksaan radiologi yang membutuhkan persiapan khusus, ada Iya, iya. juga yang, bisa langsung datang, langsung difoto gitu ya. Yang pertama Mhm. harus, intinya, mmm, harus ada pengantar ya, Harus pengantar dokter. pengantar ya? Pengantar dokter ini menunjukkan bahwa pasien sudah melewati pemeriksaan yang tadi saya bilang tuh, ada di Iya. anamnesis ya, lakukan pemeriksaan fisik, Mhm. sehingga pemeriksaan radiologinya itu sesuai dengan indikasi gitu. Jadi, lewati dokter dulu pemeriksaan, di awal tadi Mhm. baru, ke radiologi ya. Nah terus, persiapan apa yang lainnya ya, Mhm. jadi, contohnya ya, pemeriksaan radiologi itu ada yang menggunakan media kontras. Media kontras itu kontras dimasukkan ke dalam, tubuh ya Mhm. lewat saluran infus gitu. Nah ini, perlu persiapan khusus seperti puasa ya, Oke. kemudian harus pemeriksaan, fungsi ginjal Mhm. karena, cairan itu harus dikeluarkan lewat ginjal. Jadi fungsi ginjalnya harus bagus gitu ya. Kemudian kalau pemeriksaan, USG kadang Iya. beberapa pemeriksaan kita perlu, puasa gitu ya atau tahan kencing ya. Intinya, ada beberapa persiapan khusus, sesuai dengan indikasi tertentu gitu. Lalu, yang tadi, apa namanya, eee, terkait dengan pemeriksaan radiologi menggunakan radiasi tanpa radiasi ya. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan radiasi, Iya. pakai X-ray atau CT scan ya, maka, perlu disampaikan kepada petugas ya, kalau dia hamil gitu Mhm. ya. Mungkin kalau hamil muda gitu ya Mhm. nggak bisa belum tahu gitu ya, itu nggak bisa kita hindari sih ya. Mhm. Tetapi kalau misalnya sudah tahu, hamil ya harus disampaikan, karena sebaiknya tidak dilakukan, Oh, gitu. siapa tahu nih, Mhm. kalau yang hamil itu bilangnya, "Bisa nggak sih dosisnya diturunkan biar tetep." Gini, oh gini, jadi, Mhm. yang bahaya tuh apa sih gitu, Mhm. apakah setiap wanita hamil itu nggak boleh diradiasi? Mmm. Jadi tergantung pada usia kehamilannya juga. Oh, Kalau iya. misalnya sangat dibutuhkan, Mhm. harus nih, Mhm. pasien ini dilakukan foto ronsen gitu ya.
tetapi ternyata dia trimester ke-3 gitu ya, mungkin masih bisa kita lakukan ya. Jadi yang nggak aman tuh sebenarnya trimester pertama dan trimester kedua, di mana kalau trimester pertama itu organ-organ baru Oh, iya. dibentuk, organ-organ, pada tubuh janin baru dibentuk. Nah, Mhm. si radiasi ini bisa mengganggu proses pembentukan, apa namanya, organ tubuh, gitu. Baik dokter, di penghujung podcast kita, Mhm, pesan apa sih, yang ingin dokter sampaikan ke teman-teman sejiwa, seberapa penting mhm mhm, pemeriksaan radiologi mmm. itu? Silakan Dok. Oke, jadi radiologi itu, Ya. seperti yang tadi sudah saya kenalkan Mhm. beberapa hal ya. Jadi radiologi itu, eee, memegang peranan penting untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit pasien. Karena Iya. dengan radiologi kita bisa tahu organ mana yang terjadi kelainan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan radiologi itu harus menggunakan atau harus berdasarkan indikasi yang tepat ya, sehingga tadi efek-efek yang tidak kita inginkan itu bisa kita minimalisir sebisa mungkin gitu. Jadi, ya harus pertama kalau ada kelainan, kalau merasa tubuhnya tidak, sehat gitu ya, segera periksakan ke dokter dulu supaya, langkah diagnostiknya tepat gitu. Jadi di anamnesis dulu, Iya. kemudian di pemeriksaan fisik dulu, baru nanti terakhir kita lakukan pemeriksaan, radiologi gitu Mbak Oke. Nia. Oke, terima kasih Dokter Dria sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi informasi Oke, tentang sama-sama dunia Mbak Nia. radiologi. Untuk teman sejiwa jangan lupa, like, comment, subscribe, and share video pada podcast hari ini. Jangan lupa, saksikan podcast-podcast selanjutnya. Edukasi, edukasi kesehatan yang Yang asik. asik. Yeay.